أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khususnya ikhwan kita di Palembang melalui radio Al-Ibanah. Walhamdulillah, walaupun kita tidak sempat untuk berangkat ke Palembang, alhamdulillah kita bisa mengkaji ilmu agama melalui radio, melalui online. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Maka ini sebagai pengganti silaturahmi kami kepada antum semua. Barakallahu fikum. Kita akan membahas pada malam hari ini insyaallah tentang karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sepertinya berbicara tentang karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan cukup waktu 1 jam. Tidak akan cukup pertemuan 1 kali. Wallahu ta'ala alam seberapa kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita syukuri. Walhamdulillah. Ikhwani fillah a'azakumullah. Di antara sifat-sifat Ahlus Sunnah dan karakter Ahlus Sunnah, tentunya yang pertama adalah kokohnya mereka dalam berpegang dengan kitab was sunnah. Karena mereka adalah orang-orang yang dijuluki dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka mereka sangat kuat berpegang dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tentunya Rasulullah sallam mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah berkata, sudah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih, maka kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, yang demikian lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ikhwani fi din a'azakumullah. Karena kokohnya seorang sunni, seorang salafi, seorang pengikut asar,
kokohnya mereka berpegang dengan kitab wa sunnah, maka urusan mereka selalu mudah untuk diselesaikan. Perselisihan mereka akan selalu mudah diselesaikan. Karena mereka sama-sama siap untuk merujuk pada Quran dan sunnah. Sama-sama mereka ahlus sunnah selalu merujuk pada apa yang Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian bertikai, berselisih, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah berarti kepada ayat-ayat Al-Quran. Kembali kepada Rasul berarti kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Maka alhamdulillah, mereka adalah satu kaum yang istimewa. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang bukan maksum memang. Bukan orang yang tidak punya kekeliruan, tidak punya kesalahan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mudah untuk kembali kepada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Masih surat An-Nisa ayat ke-65-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sumpah, "Fala wa rabbik." Tidak, sungguh demi Rabbmu. Mereka tidak beriman sampai mereka mau bertahkim kepadamu, wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat sumpah, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepada engkau, wahai Rasul, fima syajara bainahum, pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa berat, rasa susah untuk menerimanya. Artinya mereka adalah orang-orang yang mudah untuk menerima keputusan dari Rasulullah SAW. Ini karakter ahlus sunnah. Karakter seorang pengikut sunnah. Mereka dikatakan oleh Allah, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Mereka tidak mendapati rasa berat untuk menerima keputusan Nabi, keputusan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yusallimu taslima, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh, menyerah pasrah kepada keputusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sifat mereka yang berikutnya, yang kedua, tentunya mereka akan memahami ayat-ayat tadi dengan pemahaman salaf. Akan memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf. Dengan kata lain, pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau tidak demikian, tidak dikatakan sebagai ahlus sunnah. Karena Rasulullah SAW ketika berbicara tentang iftiraqul ummah, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Ketika Nabi menyatakan bahwa umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, beliau menyatakan kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa ya Rasulullah golongannya akan selamat? Dijawab, ma ana alaihi wa ashabi. Disebut dengan kalimat al-jamaah. Siapa al-jamaah? Al-jamaah ma ana alaihi wa ashabi. Atau disebutkan dalam lafaz lain, mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah adalah yang seperti aku dan para sahabat. Atau dalam lafaz lain, al-jamaah adalah yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Sehingga sangat jelas bahwa kita harus memahami Quran dan Sunnah seperti pemahaman mereka, para sahabat. Karena Nabi menyebutnya dengan kalimat wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Di samping itu juga Rasulullah SAW berpesan dalam wasiatnya. Ketika diminta wasiat, Rasulullah SAW menyatakan, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Fainnahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ketika Nabi diminta wasiat, kata Nabi, aku wasiatkan kalian
untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Dan kemudian nanti kata Nabi akan terjadi perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus sesudahku. Siapa khalifah-khalifah yang lurus? Kalau bukan para sahabat Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Dan tentunya sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, sunnah Uthman, sunnah Ali radhiyallahu ta'ala anhum bukan penambah dari sunnah Rasulullah SAW, bukan. Tetapi penjelasan, penerapan dari sunnah Rasulullah SAW. Artinya tidak menambahi, tidak kemudian mendatangkan sesuatu yang baru. Sunnah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, sunnah mereka adalah bagaimana mereka menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kesimpulan yang kita ambil dari wasiat Rasulullah SAW, hendaklah berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW seperti Abu Bakar berpegang dengan sunnah. Berpeganglah dengan sunnah Rasulullah SAW seperti Umar berpegang dengan sunnah. Seperti Uthman, seperti Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Maka barakallahu fikum, seorang sunni, seorang ahlu sunnah, di samping mereka berpegang dengan kitab dan sunnah dan kokoh, setiap ada perselisihan, perbedaan pendapat, maka mereka akan merujuk pada kitab wa sunnah, dan mereka akan melihat pemahaman para sahabat, akan melihat bagaimana tafsir para sahabat, penerapan para sahabat, bagaimana mereka memahami. Tidak kemudian syadz, tidak nyeleneh, aneh. Tidak kemudian berbeda sendiri. Tidak sama dengan Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Tidak sama dengan muhajirin, wala ansar. Tidak sama dengan para sahabat. Itu namanya sesuatu yang menyimpang syadz. Wa man syadda syudda finnar. Siapa yang nyeleneh akan menyendiri nanti dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Ibnu Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan kalimat yang sangat bagus. Ma la ya'riful badriyun laisa minad din. Apa yang tidak dikenal oleh ahlu Badr bukan dari agama. Ahlu Badr para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ahlu Badr adalah pengikut perang Badr yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Nabi menyatakan wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Kata Nabi tentang pengikut perang Badr, engkau tidak tahu bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah katakan silahkan berbuat apapun, Allah akan mengampuni kalian. Dijamin dengan ampunan. Berarti pengikut perang Badar adalah istimewa. Orang-orang istimewa. Inilah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang di dalamnya ada muhajirin, ada ansar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Sesungguhnya karakter ahlus sunnah sangat jelas. Kecintaannya kepada kitab wa sunnah, kokohnya dalam berpegang pada kitab was sunnah dan selalu merujuk pada kitab was sunnah. Karakter mereka sangat jelas. Mereka berupaya untuk meniti jejak salafus saleh, meniti jejak para sahabat dalam memahami Quran dan sunnah, dalam menerapkan Quran dan sunnah, atau dalam mengajak manusia kepada kitab was sunnah, mengikuti jejak para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Mengikuti jejak para sahabat yang telah dipuji dalam Quran dan sunnah. Dalam Quran Allah puji dengan kalimat tadi dan dengan kalimat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan dari kalangan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.
dijamin oleh Allah dengan keridhaan. Artinya mereka dibenarkan atau diberi rekomendasi bahwa mereka telah tepat dalam mempraktekkan Quran dan Sunnah. Mereka telah benar dalam memahami Quran dan Sunnah, sehingga Allah katakan radhiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka. Ikhwani fillah azakumullah. Setelah kita lihat karakter tersebut, bahwa mereka sangat berpegang dengan kitab wa sunnah, kita lihat di dalam kitab dan sunnah yang paling penting masalah apa? Barakallahu fikum. Ahlu sunnah tahu dan meyakini yang paling penting dalam masalah din adalah tauhid. Sehingga karakter berikutnya yang ketiga, bahwa mereka sangat kokoh di dalam mendakwahkan tauhid atau dalam berpegang dengan tauhid. Mereka sangat mementingkan tauhid. Kalau ada seseorang mengaku ahlu sunnah tetapi meremehkan tauhid, dipertanyakan apakah dia benar-benar ahlu sunnah. Karena karakternya bukan karakter ahlu sunnah. Tauhid gampang, nggak perlu dibahas. Itu kan dibahas 1 jam juga selesai. Kalau tauhid mah, yang penting itu adalah bagaimana kita bisa mendirikan negara Islam dan seterusnya dan seterusnya. Ini keanehan. Kalau dia mengaku ahlu sunnah, kita katakan tidak. Tidak mungkin ada seorang ahlu sunnah meremehkan tauhid. Rasulullah SAW pertama berbicara, mendakwakan agama ini, kalimatnya tidak lebih dari tauhid. Kalimatnya hanya menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, atau kalimatnya mengatakan u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan ini dakwah para rasul dan inti dakwah para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang dakwah mereka sama. An i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadalah kepada Allah dan jangan beribadah kepada taghut. Taghut adalah sesembahan lain selain Allah. Taghut adalah syaitan. Taghut adalah kuhan yang minta disembah. Para tukang tenung, para tukang sihir yang mengaku bahwa saya memiliki ilmu Tuhan, yaitu menebak hal-hal gaib. Itu taghut. Maka dakwanya para rasul adalah beribadahlah pada Allah dan jangan beribadah kepada taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jangan beriman kepada taghut. Jangan percaya kepada sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah. Awal dakwah Rasul tauhid. Di tengahnya juga tauhid, diakhiri dengan tauhid. Jangan berkata kita dakwah tauhid dulu beberapa tahun, habis itu kita belajar yang lain, terus sampai akhir. Tidak begitu. Kita belajar tauhid dan kemudian kita belajar fikih dengan tauhid, kemudian kita belajar masalah ini, masalah yang lain dengan tauhid, kemudian kita mempelajari ini dengan tauhid, tidak dilepas dari tauhid. Ketika disuruh salat, salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaskanlah hanya untuk Allah. Apa itu? Tauhid. Jangan ada riya, jangan ada tujuan-tujuan lain, jangan ada harapan ingin dipuji, karena itu syirik kecil. Tauhid bukan itu. Tauhid. Bicara puasa akan bicara keikhlasan. Bicara ibadah, bicara sedekah, bicara ibadah apapun akan bicara keikhlasan. Dan keikhlasan itu dibahas di dalam tauhid. Sampai ketika Rasulullah akan wafat, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sempat tidak sadarkan diri, menutup wajahnya dengan kainnya. Kemudian tersadar dan dibuka kembali kainnya. Apa yang diucapkan? La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidhu qabri wasanan yu'bad. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu? Pembahasan fikih, tauhid.
Artinya fiqh itu barakallahu fikum sangat pentingnya. Tetapi tauhid yang mendasarinya. Artinya ketika kita belajar salat, belajar puasa, belajar fikih segala macam tata caranya, berwudu, tata cara taharah dan sebagainya, semua itu tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Kalau tidak diniatkan hanya untuk Allah dan tidak untuk yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan tauhid. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ikhwani ahli sunnah, apakah ikhwan kita yang di Palembang ataupun yang di tempat lainnya, atau seluruh pendengar radio Indosiar yang kami hormati, bahwa sesungguhnya karakter seorang ahli sunnah sangat jelas. Mereka di samping kokohnya berpegang dalam kitab wa sunnah dan selalu merujuk pada kitab wa sunnah dan berupaya memahaminya dengan pemahaman para sahabat, juga mereka sangat mementingkan tauhid. Mereka selalu dan selalu berupaya meluruskan tauhid. Ikhwan fillah azakumullah, contoh saja. Di antara yang merusak tauhid itu adalah kesyirikan. Dan di antara kesyirikan ada kesyirikan kecil yang dijuluki dengan riya. Jangan terpengaruh dengan kalimat kecil. Kecil di sini untuk menunjukkan kalau itu tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi dosanya dosa besar. Riya adalah dosa besar. Apa kata para ulama tentang riya ini? Sungguh aku selalu berupaya memperbaiki niatku. Sungguh yang paling berat bagiku adalah ketika aku meluruskan dan berupaya untuk meluruskan niatku. Dikatakan paling berat oleh mereka para ulama. Artinya perlu perjuangan. Jangan berkata dengan meremehkan, itulah permasalahan sepele, dibahas 1 jam selesai. Ikhwani fillah azakumullah, tauhid dengan 3 bagiannya, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, itu semua barakallahu fikum dibahas oleh para ulama secara rinci dalam kitab-kitab mereka, dalam sekian jilid mereka. Kembali kepada pembahasan. Maka karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berikutnya adalah mereka sangat mementingkan tauhid dan mengajak kepada tauhid dan mendahulukan dakwah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Rasul, ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, aku dan pengikutku. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dan katakan bahwa aku bukan golongan musyrikin. Ada ikrar bahwa kami mengajak kepada Allah, ada ikrar bahwa kami bukan musyrikin. Ikhwan ibn Azakumullah, ini mengenali karakter seorang ahlus sunnah adalah bahwa mereka mengajaknya kepada Allah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kalimat ad'u ilallah memberikan faedah, yaitu mengajak kepada Allah, tidak kepada dirinya. Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah, tidak kepada asabiyah kelompoknya. Ad'u ilallah, tidak mengajak pada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas, kata beliau, di antara manusia banyak yang menyatakan dengan kalimat dakwah, tetapi ternyata isinya ikutilah aku, ikutilah aku, ikutilah aku. Yang mengajak pada pribadinya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Adapun seorang sunni, seorang ahlus sunnah, mereka akan mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kembali kepada pembahasan berikutnya. Bahwa di antara karakter dari karakter-karakter ahli sunnah, bahwa mereka tidak berani untuk menentang dalil dengan akalnya. Tidak berani menentang hujjah
dengan perasaannya. Tidak berani dia menentang ayat dan hadis dengan akalnya atau dengan hawa nafsunya. Mereka selalu tunduk apa kata Allah, apa kata Rasulnya, dan khususnya masalah berita-berita yang gaib. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berita-berita yang gaib, panca indera kita tidak akan bisa dipakai untuk mencari pembuktian. Mau dilihat, tidak terlihat. Mau didengar, suaranya tidak terdengar. Mau diraba, tidak bisa diraba. Itu perkara gaib. Maka masalah yang gaib, Ahlus Sunnah hanya beriman pada apa kata Allah dalam Quran dan apa kata Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih. Ini karakter penting, barakallahu fikum. Banyak orang-orang yang mengaku sunni salafi, tapi ternyata mereka enggan dan berat untuk menerima sesuatu yang akal mereka belum bisa memahami. Masa begitu? Gak mungkin mustahil. Ini ucapan Allah, ini ucapan Rasulullah. Ya tapi ini gak masuk akal. Lihat ikhwanifidinahazakumullah. Dia tidak mau menerima ucapan Allah dan Rasulnya karena dianggap tidak masuk akal oleh mereka. Akal mereka yang sempit, akal mereka yang bodoh, akal mereka yang sangat-sangat lemah, kemudian dijadikan hujjah untuk menentang Quran dan Sunnah. Ini keanehan. Seharusnya ucapan Allah yang pasti benar, ucapan Rasulullah SAW yang merupakan wahyu dari Allah, itu yang harus didahulukan. Jangan mendahulukan akal. Barakallahu fiikum. Misalnya ketika berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dari mana kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala? Dari mana kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala? Ya tentunya dari Allah sendiri dalam Quran dan dari ucapan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Selebihnya kita tidak tahu karena gaib. Barakallahu fiikum. Al-Walid bin Muslim pernah berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i dan juga Al-Thawri dan juga Malik ibn Anas, Al-Laits ibn Sa'ad tentang hadis-hadis yang berisi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita terhadap berita-berita tersebut? Jawaban mereka semua sama. Amirruha kama ja'at bila kaif. Amirruha kama ja'at bila kaif. Lewatilah seperti apa adanya dan jangan mempertanyakan seperti apa. Ini seperti apa adanya dalam hadis, terima. Jangan ditolak. Jangan kamu selewengkan ke sana kemari. Amirruha kama ja'at. Lewatilah sesuai dengan apa adanya dan jangan bertanya kayak apa, seperti apa, bagaimana ini. Jangan. Akan tersesat. Karena perkara yang gaib kita tidak tahu ilmunya kecuali apa kata Allah, apa kata Rasul alaihi salatu wassalam. Sama seperti berbicara tentang hari kiamat. Itu juga gaib. Apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah? Kita tahu dikumpulkan di padang mahsyar. Kita tahu keringat mereka sampai ada yang ke mata kakinya, ada yang ke lututnya, ada yang ke dadanya, sampai ada yang alzamahu. Bagaimana itu? Seperti apa? Kayak apa? Tak terbayangkan keringat sampai seperti itu. Apa sikap kita dengan berita-berita ini? Apakah hadisnya sahih? Sahih. Kalau hadisnya sahih, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Ini karakter sunni. Karakter salafi. Karakter ahlus sunnah seperti itu. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami percaya dengannya karena ini dari sisi Rabb kami. Dari Allah berarti dari Rabb kami. Dari Rasul juga Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka juga dari Rabb kami. Kullun min indi rabbina. Semuanya dari Rabb kami. Imam Ahmad rahimahullah juga pernah ditanya tentang hadis-hadis tentang masalah sifat.
Beliau juga menjawab hampir sama. Kata beliau, nu'min biha wa nusaddiq biha wa la naruddu syai'an minha. Kita percaya dengannya, kita beriman dengannya, kita tidak menolaknya sedikit pun. Idza kanat bi asanida sihah, kalau dengan sanad-sanad yang sahih. Kalau dengan sanad yang sahih. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala menyatakan kullu ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabih fatafsiruhu tilawatuhu wa sukut anhu. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, semua apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Quran, maka tafsirnya adalah membacanya. Tafsirnya adalah membacanya wasukuti anhu, dan diam. Membacanya dan diam. Artinya beriman dengan apa yang diberitakan dalam ayat tersebut dan kemudian tidak kemudian menyelewengkan ke sana kemari. Diam. Apa tafsirnya Allah di atas arasnya? Tafsirnya Allah di atas arasnya. Itu kata Sufyan ibn Uyainah. Tafsirnya adalah membacanya. Karena nggak perlu tafsirkan panjang lebar, karena sudah sangat jelas, dan juga mau ditafsirkan oleh orang yang tidak tahu, bakal salah. Akan salah. Sudahlah. Apa adanya dalam ayat itu, amirruha kama ja'at bila kaif. Lewatilah sesuai dengan apa adanya. Apa tafsirnya Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya? Maknanya Allah Maha tinggi di atas arasnya. Titik. Maksudnya Allah di atas arasnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Jangan kemudian kayak apa, seperti apa, tidak ada yang tahu. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya Islam tidak akan kokoh kecuali di atas qantaratit taslim. Sebagaimana ucapan sebagian salaf, di antaranya Qadhil Qudah, para imam-imam, para tabi'in, yang menyatakan tentang qadamul Islam la tasbut illa ala qantaratit taslim. Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa Islam ini nggak akan kokoh pada seseorang kecuali kalau orang itu memiliki at-taslim. At-taslim artinya menerima berita-berita dari Allah dan Rasulnya dengan aman nabihi. Kami percaya dengannya. Karena itu dari sisi kami. Tidak ditentang dengan akalnya. Ini nggak masuk akal. Nggak ditentang dengan perasaannya. Tapi rasanya kayaknya nggak benar ini. Tidak ditentang dengan hawa nafsunya. Tetapi diterima dengan aman nabi, kulun min 'indi rabbina. Sifat yang berikutnya dari sifat seorang sunni salafi, seorang ahlus sunnah wal jamaah, adalah mereka sangat mementingkan al-jamaah, kebersamaan, mementingkan persatuan. Mereka tidak suka perpecahan. Mereka tidak suka pertikaian. Mereka menginginkan al-jamaah, al-hirsu ala jama'atil muslimin. Mereka mementingkan jamaah kaum muslimin, mementingkan persatuan kaum muslimin. Ini ciri-ciri karakter seorang sunni salafi, ahli sunnah wal jamaah, adalah mereka sangat mementingkan al-jamaah. Karena mereka mengenal ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepadanya. Karena mereka semua mentaati ucapan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Berpeganglah dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Ini larangan untuk bercerai-berai dan perintah untuk bersatu dengan tali Allah. Ikhwani fillah a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berpesan pada Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman
pernah berkata, manusia bertanya tentang kebaikan. Aku bertanya tentang kejelekan karena aku khawatir terjerumus di dalamnya. Ya Rasulullah, dulu kami dalam kejelekan, kemudian datang kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Nabi menyatakan iya, akan datang nanti kejelekan. Sampai pada kalimat Hudzaifah meminta bimbingan. Ya Rasulullah, kalau aku mengalaminya, apa yang kami lakukan? Dijawab, talzam jama'atul muslimina wa imamahum. Hendaklah engkau tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Kata Hudzaifah, in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Ya Rasulullah, bagaimana kalau enggak ada jamaah, enggak ada imam, enggak ada penguasa? Berarti dalam keadaan chaos, dalam keadaan kacau. Qala ta'tazil tilkal firaq. Tinggalkan semua golongan, seluruhnya. Walau anta 'adda ala asli syajarah, walaupun engkau mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, sampai datang kematianmu dalam keadaan engkau menggigit akar pohon. Ikhwan fillah, azakumullah, perhatikan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Jangan memecah belah persatuan kaum muslimin. Dan kemudian berkata, kalau enggak ada jamaah, enggak ada imam, artinya dalam keadaan kacau, tinggalkan semuanya. Barakallahu fiikum. Juga Rasulullah SAW pernah berkata, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena syaitan bersama orang yang sendirian, dan terhadap orang yang berdua lebih jauh, apalagi yang bersekian. Barakallahu fikum. Artinya jangan memisahkan diri dari kaum muslimin, karena syaitan akan menerkam kambing yang sendirian. Fa inna dhib ya'kulu wa inna ma ya'kulu dhibu al-ghanam al-qasiyah. Sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang sendirian, yang tidak bersama dengan rombongan kambing-kambing yang lain. Wa dhi'bul insan syaitan. Sedangkan serigalanya manusia ini adalah syaitan. Kalau ada yang memisahkan diri dari jamaah, akan diterkam oleh syaitan. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud juga berkata, ayyuhan nas, alaikum bit ta'ah wal jama'ah, fa innaha hablullahi azza wa jalla. Wahai manusia, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atas kalian untuk berpegang dengan jamaah dan hendaklah kalian taat. Fa inna hablallahi azza wa jalla, karena sesungguhnya tali Allah yang Allah perintahkan untuk berpegang dengannya adalah al-jamaah, dengan penguasanya. Wa ma takrahuna fil jamaah, apa yang kalian tidak sukai tetapi bersama jamaah lebih baik daripada apa yang kalian sukai tetapi bersama perpecahan. Demikian dinukil dalam Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala halaman 13. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para imam-imam Ahlus Sunnah memasukkan prinsip ini ke dalam kitab akidah, kitab usul, seperti Aqidah Tahawiyah misalnya. Di dalamnya ada kalimat dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa naral jama'ata haqqan wa sawaban wal furqah zaygan wa adaban. Kami berpendapat, ini kami Ahlus Sunnah, berpendapat bahwa al-jama'ah adalah kebenaran, adalah hak. Sedangkan al-furqah, perpecahan, adalah zaygan wa adaban, penyimpangan dan azab. Perpecahan adalah penyimpangan dan azab. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, walaupun masih ada beberapa karakter Ahlus Sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melanjutkannya kembali bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. غرباء 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 الحمد لله رب العالمين.